Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap saudara-saudara di sini dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Maria Mukti Wulandari atau Ibu Bulan, dalam perkuliahan Hukum Perusahaan dan Investasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum persaingan usaha. Apakah saudara-saudara di sini mengetahui apa hukum persaingan usaha? Ya, sebelum kita lebih lanjut untuk lebih dalam mempelajari hukum persaingan usaha, ada beberapa yang perlu saudara pelajari atau saya tawarkan nih referensi. Tetapi dalam hal ini saudara bisa mencari lebih banyak lagi dalam jurnal atau buku-buku yang lain. Saya hanya memberikan saran yang ada di sini dan saudara lebih bisa mengeksplor lagi referensi yang digunakan dalam menganalisis kasus, dalam memahami pasal, atau dalam memahami pendapat ahli seperti itu. Dan yang terpaling penting adalah saudara-saudara ini mempunyai atau memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena ini adalah dasar hukum yang akan kita gunakan dalam hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Jadi kalian bisa download di website KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan di situ tidak hanya ada undang-undang, tetapi ada juga peraturan KPPU, ada juga putusan-putusannya. Capaian pembelajaran. Jadi yang saya harapkan dalam pertemuan kali ini atau dalam materi persaingan usaha ini adalah saudara-saudara mampu memahami tentang hukum persaingan usaha tidak sehat, mengidentifikasi jenis-jenisnya itu apa saja dalam persaingan usaha, dan menganalisis kasus. Nanti saya akan tampilkan dan kita akan analisis bersama kasus mengenai persaingan usaha tidak sehat. Review, jadi sebelum kita membahas hukum persaingan usaha, saya akan mereview apakah saudara-saudara masih mengingat mata kuliah sebelumnya, yaitu jenis-jenis badan usaha. Saya harap saudara masih mengingatnya ya. Jenis-jenis badan usaha itu ada apa saja? Ada perseorangan, hukum perseorangan, badan usaha berbadan hukum, badan usaha yang tidak atau bukan berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu seperti apa contohnya? Yang bukan berbadan hukum itu seperti apa? Yang berbadan hukum itu ada PT, yayasan, koperasi. Yang tidak berbadan hukum itu ada apa? Ada firma, CV, seperti itu. Saya harap kalian masih mengingatnya ya materi sebelumnya. Lalu dalam hukum persaingan usaha kita mulai nih. Ada 6 dasar yang perlu saudara ketahui, yaitu ada larangan praktek persaingan usaha tidak sehat, pendekatan hukumnya apa, perjanjian yang dilarang, kegiatannya, posisi dominan, dan pengecualian. Karena dalam suatu undang-undang itu pasti ada yang dikecualikan. Kita akan belajar bersama-sama apa itu. Semuanya dalam 6 hal yang perlu kita pelajari. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini tertera gambar silang bisnis sukses. Kenapa bisnis sukses ini digambar silang seperti itu? Karena dalam hal ini pelaku usaha silahkan dibuka undang-undangnya. Pengertian pelaku usaha itu bisa juga perorangan, badan hukum. Jadi pelaku usaha ini melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usahanya berupa apa? Bisa dalam barang, bisa juga jasa. Jadi pelaku usaha ini mereka berbondong-bondong atau mencari cara bagaimana usaha yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan ini mendapatkan untung yang banyak atau bisa lebih baik daripada para pelaku usaha yang lain. Jadi mereka ini melakukan banyak strategi. Dan strategi itu ada yang sehat ataupun tidak sehat.
Otomatis jika persaingan usaha itu tidak sehat, ada pihak lain yang dirugikan. Pihak lainnya dirugikan itu ada siapa? Bisa juga pelaku usaha lain, karena dia itu mendominasi, maka pelaku usaha yang lain dirugikan. Juga bisa merugikan negara. Maka dalam hal ini negara membentuk KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini adalah dasarnya dalam persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Lalu apakah sama praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Atau praktek monopoli dengan monopoli ini apakah sama? Kita lihat, monopoli ini artinya mendominasi. Jadi pelaku usaha ini mendominasi, sedangkan praktek monopoli ini harus memenuhi unsur-unsurnya, maka disebut praktek monopoli. Jadi monopoli ini, pelaku usaha itu mendominasi adanya pasar. Jadi dia ini mendominasi pasar sehingga dia lebih bisa menguntungkan daripada yang lain, dia lebih laku di pasar dan sebagainya. Dan tapi apabila praktek monopoli itu tidak hanya itu, tetapi ada pemusatan kekuatan ekonomi, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, merugikan kepentingan umum. Jadi kalau praktek monopoli itu pasti melakukan persaingan usaha tidak sehat, tetapi kalau monopoli belum tentu. Ada dua pendekatan dalam persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, per se ilegal. Yang kedua adalah rule of reason. Per se ilegal adalah no need to prove. Artinya apa? Jadi ini no need to prove, tidak perlu dibuktikan. Jadi pelaku usaha apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat, sudah pasti dikatakan melakukannya. Jadi tidak perlu dibuktikan, tetapi kalau menggunakan pendekatan rule of reason, must be proven first, yang artinya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu pelaku usaha tersebut untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Perjanjian yang dilarang adalah apa? Sudah. Mendapatkan perkuliahan pada sebelumnya hukum perjanjian. Jadi dalam hal ini perjanjian adalah amin dan budi. Ini sama-sama mengikatkan diri. Itu adalah perjanjian. Dalam hal ini adalah pelaku usaha yang A, pelaku usaha B melakukan atau mengikatkan diri. Tidak hanya pelaku usaha A dan pelaku usaha B, tetapi sekelompok pelaku usaha yang A dan sekelompok pelaku usaha B. Jadi tidak hanya antar satu, tapi juga bisa antar kelompok pelaku usaha. Perjanjiannya itu apa nih yang dilarang? Yaitu ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, oligopsoni. Kegiatan yang dilarang. Udah ada perjanjian, lalu kegiatannya. Kegiatan apa yang dilarang? Yaitu adalah dalam hal ini monopoli, monopsoni. Jadi adalah tindakan perbuatan hukum yang sepihak dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok. Jadi ini adalah kegiatannya, sedangkan ini adalah perjanjiannya yang dilarang. Posisi dominan. Posisi dominan ini tidak serta-merta dia ini tidak mempunyai pesaing, ibaratnya nol, tapi adalah dia ini menguasai bukan 100%, tetapi menguasai lebih 50%, menguasai 50% atau lebih pangsa pasar, juga menguasai 75% atau lebih pangsa pasar. Dalam hal apa nih? Pelaku usaha ini dikatakan melakukan posisi dominan, jabatan rangkap, kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pengambil alihan. Seperti halnya misalkan penggabungan A dan B itu dapat dikatakan menguasai. Karena apa? Misalkan perusahaan ini sama-sama besar, mereka bergabung, otomatis mereka ini menguasai pasar lebih dari 50%.
Pengecualian. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini ada hal yang dikecualikan. Ada 2 pasal pengecualian, yaitu pasal 50 dan pasal 51. Pasal 50 ini adalah apa yang dikecualikan. Misalkan contoh pelaku usaha ini dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan kekayaan intelektual, mereka tidak dapat dikatakan melakukan praktik monopoli karena ini dengan alasan tersebut. Dan apa bedanya dengan pasal 51 nih, pengecualian pasal 51? Menguasai hajat hidup orang banyak dan diselenggarakan oleh BUMN. Dalam hal ini, para pelaku usaha ini harus memenuhi unsur menguasai hajat hidup orang banyak dan BUMN. Jadi apabila tidak BUMN yang dibentuk oleh pemerintah dan tidak bertujuan untuk menguasai hidup orang banyak, ini tidak dapat dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Mari kita berdiskusi. Saya paparkan ini, atau saya sajikan 2 putusan KPPU. Dalam hal ini putusan yang satu adalah PT Angkasa Pura Logistik dan yang kedua adalah PT Angkasa Pura II Persero. Dua-duanya ini sama-sama nih memenuhi unsur pasal 17. Pasal 17 itu mengenai praktik monopoli. Ada unsurnya, ada 4 unsur sama-sama memenuhi. Dan PT Angkasa Pura tidak terima dengan hasil putusan KPPU. Mereka mengajukan nih dua-duanya, Angkasa Pura Logistik maupun Pura II Persero, mengajukan keberatan di pengadilan negeri. Putusannya apa nih? Sama keduanya. Sama-sama tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat 1 maupun ayat 2. Dan di MA, lalu KPPU tidak terima apabila mereka itu tidak terbukti. KPPU juga nih sama-sama di kedua putusannya ini mengajukan keberatan atau mengajukan kasasi ke MA. Dengan putusannya adalah yang pertama, terbukti melakukan atau melanggar pasal 17. Dan yang satu, yang PT Angkasa Pura II Persero ini tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Coba saudara analisis atau lihat secara umum. Apa bedanya dan mengapa yang satu terbukti dan yang satu tidak terbukti? Mari kita bahas bersama-sama. PT Angkasa Pura Logistik, ini tidak ada kata Persero. Kita sudah bahas dalam perkuliahan sebelumnya. Apabila tidak ada kata Persero, berarti apa ini? Angkasa Pura Logistik ini merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I Persero. Jadi dia bukan termasuk BUMN, jadi tidak mendapatkan pengecualian dari pasal 50 maupun pasal 51. Jadi PT Angkasa Pura ini tidak mempunyai hak yang eksklusif. Sedangkan dalam putusan satunya mempunyai hak yang eksklusif, yaitu di mana untuk melakukan kegiatannya, usahanya adalah satu-satunya penyedia fasilitas kawasan pergudangan Bandar Udara Kuala Namu. Jadi ketika itu pelaku usaha bukan BUMN, tidak bisa mendapatkan hak yang eksklusif. Namun, kita lihat juga, ini tidak semua pelaku usaha BUMN itu dikecualikan dalam undang-undang, tetapi balik lagi dengan penafsiran dari majelis hakim. Seperti itu. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dalam perkuliahan atau dalam persaingan usaha tidak sehat ini adalah kita bisa lihat dari gambar tersebut, para pelaku usaha ini berbondong-bondong atau pada rebutan. Kalau bersaing yang sehat dong. Di sini ada juga pasar. Mereka berlomba-lomba untuk menuju pasar untuk mendapatkan apa? Keuntungan yang banyak. Lalu pemerintah membentuk KPPU di sini untuk membentuk atau agar para pelaku usaha ini bersaing secara sehat. Karena persaingan yang sehat itu adalah kesejahteraan bagi kita semua dan tidak merugikan pihak lain. Ada tugas dari saya dan kalian bisa buka di LD Room mengenai rincian tugasnya bagaimana. Tetapi saya akan jelaskan secara singkat.
oligopoli penetapan harga yang sudah kita bahas, ini semua ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ini termasuk yang perse ilegal atau rule of reason. Jadi saya harap saudara-saudara bisa mengidentifikasi mana menggunakan pendekatan perse ilegal, mana menggunakan pendekatan rule of reason. Seperti itu. Nanti silakan dibuat makalah dan contoh kasusnya. Jadi pertemuan berikutnya kita presentasikan mana yang termasuk oligopoli penetapan harga seperti itu. Next meeting kita akan membahas mengenai merger acquisition dan pengambil alihan. Jadi saya harap kalian bisa belajar terlebih dahulu. Terima kasih. Do you have any question? Silahkan dibuka LD-nya. Kita akan buka forum diskusi. Kita akan berdiskusi bersama dan juga bisa mengirim ke email saya. Terima kasih. Saya harap semua sehat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.